Kalau dari micro ekspresinya Deddy Corbuzier? Om Deddy selalu menampilkan ekspresi pede yang kemudian ditutup dengan gayanya dia. Kenapa seseorang itu bisa? Pertanyaan gini deh, apakah seseorang bisa bohong dan tidak keluar kemudian ekspresi bahwa dia menutupi sesuatu atau bohong? Jawabannya bisa. Ayah dari Mirna yang jadi korban pembunuhan, gitu ya, sampai sekarang dia masih merasa marah karena pola kata-kata yang digunakan di penekanannya itu benar-benar ketika nyebut tentang Jessica, menekannya sangat kuat di situ. Jadi memang mengerucut dan cenderung sekali yang dibicarakan itu adalah yang ditempati oleh Jessica tidak ada buktinya gitu. Padahal dari persidangan itu dia bilang ya dia sangat menderita ditempatkan di situ. Di satu sisi dia bilang, oh sel tikus itu tidak ada buktinya. Nah, yang terjadi adalah maka saya ngomong sama orang dengan pede bahwa ada videonya. Ya, tapi kan gitu. apa yang disampaikan itu sudah konsumsi publik. Karena dia bilangnya adalah di sosial media yang ditonton oleh jutaan orang. Ya dia kan seorang ahli ya, artinya kalaupun ada yang bilang ini ada seperti ini, kan dia harus melakukan research yang benar-benar fix baru dia katakan. Kata-kata kamu bagus nih barusan. Benar nggak? Dia kan seorang ahli, dia berbicara itu sebagai seorang ahli. Kita tuh harus apa ya, bukan semuanya asumsi opini gitu kan. Kita harus benar-benar data dan faktanya, buktinya seperti apa sih. Hai Hani Bani, ketemu lagi di Diare. Diare kali ini dipersembahkan oleh Harites Beauty. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee. Buat yang pengen tahu Harites Beauty itu apa sih? Inilah skincare terglowing nomor 1 di Indonesia. Sudah berbadan POM dan lengkap mulai dari serum, day cream, night cream, terus juga ada facial wash, terus juga ada toner. Ini dia. Bisa dibeli di Shopee dan di Tokopedia. Oke, di hari kali ini spesial banget karena kita kedatangan Mas Kirdi Putra, pengamat micro ekspresi. Betul ya Mas? Iya, betul. Apa kabar? Baik, Sehat baik, Mas? baik, Makasih udah datang ke studio kita di Sentul walaupun jauh. Semua bintang tamu jauh ya gitu kan. Tapi apresiasi sekali udah datang. Sebelum kita bertanya lebih jauh, apa sih mikro ekspresi itu? Gimana cara kerjanya seorang mikro ekspresi? Mungkin Hani Bani yang awam biar lebih jelas lagi. Oke, jadi kalau dikatakan bahwa seorang pengamat mikro ekspresi itu kerjanya adalah mengamati dan menganalisa ekspresi yang dikeluarkan oleh seseorang. Sebetulnya nggak cuma ekspresi wajah, pada dasarnya sebetulnya ekspresi wajah yang didukung dengan komunikasi nonverbal lainnya kayak gerakan tangan, kemudian gesture, kemudian gerakan kepala, body expression kayak gitu. Sebetulnya itu dibantu. Berarti basicnya adalah psikologi. Basisnya adalah keilmuan berbasis psikologi. Memang. Dan mikroekspresi itu menarik karena pada dasarnya ketika orang berkomunikasi, hampir nggak ada manusia di atas muka bumi ini yang berkomunikasi yang dimana wajahnya nggak berekspresi selama dia berkomunikasi. Bahkan ketika wajahnya diem sekalipun gitu, lempeng aja terus gitu ya, kayak muka ikan gitu kan. Itu pun sebetulnya ekspresi. Ekspresi apa? Ekspresi diem. Tapi kalau kita lagi berakting bagaimana? Ekspresi juga kan. Ya, dan itulah yang membedakan kenapa ada aktor atau aktris yang harganya mahal gitu ya, karena mereka bisa mendalami karakter dan ekspresinya benar-benar. Berarti bisa menjadi peran di dalam betul, jadi yang orang diinginkan, lain gitu yang ya? diinginkan, dan dia bahkan diam aja ini ada kamera nih gitu ya, dia diem gitu nggak ngomong apapun, terus tiba-tiba air mata keluar. Ya. Marahnya tuh marah diem gitu ya. Marah diem, tapi orang tahu ini marah dan orang ikutan marah atau ikutan sedih, ikutan nangis gitu. Nah itu nggak perlu kata-kata, skrip segala macam nggak ada, cuma diem. Nah itu yang hebat. Hebat. Nah Hani Bani, Mas Kirdi ini pernah menganalisa Jessica waktu 2016 dan bisa dilihat kita di acara ILC ya, betul ya Mas ya. Pada saat itu apa yang dikatakan? Biar kita flashback lagi karena di sini rata-rata Hani Baninya kaum Gen Z yang udah lupa, bahkan mereka mungkin 2016 tuh masih pada sekolah gitu ya, masih pada
Ya. kuliah. Sebetulnya yang paling jelas itu sebetulnya bukan di IELTS, karena IELTS Oh ya, dipotong-potong ya? Satu dipotong-potong. Kita kan nggak mungkin melihat sepenuhnya, Ya, kalau- durasi juga kan? kecuali kita di situ di dalam, Ya. gitu ya. Nah, ketika kita melihat dalam potong-potong yang sudah nggak asli semua itu, pasti sedikit berkurang tuh ininya validitasnya. Yang menarik itu kalau kita kumpulkan potongan-potongan tersebut, tetapi dari beberapa stasiun televisi ketika wawancara misalnya. Ya, nah ada beberapa misalnya katakanlah ketika Jessica ditanya, misal, Dalam persidangan? dalam persidangan ada, Yang dalam wawancara TV atau juga dalam ada? wawancara TV juga, Iya. gitu ya. Iya. Misalnya ketika di persidangan yang menarik adalah kan sebetulnya Jessica sempat dikasih kesempatan sama hakim gitu untuk dia cerita tentang apa namanya Arif dan Mirna. Dan ketika cerita tentang Arif dan Mirna, kemudian tentang berbagai macam hal tuh kalau kita perhatikan. Terus yang hakim itu kan sebetulnya nanya, ngasih kesempatan. Oke, kan itu menurut teman-teman kamu gitu ya. Mau nggak panggil mereka untuk bersaksi di persidangan? Ya sebetulnya kalau menurut saya, Jessica tinggal bilang, siap yang mulia, panggil semuanya. Gitu. Kenapa? Ingat bahwa posisi dia itu sedang terpojok. Ya. Benar-benar tertekan juga, terpojok juga, stres dan lain sebagainya. Nah sebetulnya dia tinggal bilang iya. Tapi kan kemudian penolakannya basisnya karena ingin menjaga privasi teman-temannya, gitu kan gitu, sesederhana itu. Berarti sebenarnya Jessica itu kalau dari karakter itu, dari bentuk wajah, yang gesture tadi dibilang, melihatnya karakternya seperti apa? Kita Bisa nggak dinilai? bisa sih menilai karakter seseorang dari bentuk wajah, nggak akan fair lah. Ya. Nggak akan fair. Kita Atau bisa apa bilang yang bisa misalnya- dibilang? Apa yang bisa dibilang tentang Jessica? Yang bisa dibilang adalah ketika Jessica menceritakan tentang apapun itu ya di televisi, buat saya karakter dia cukup apa ya, cukup tegas untuk beberapa hal. Tetapi di sisi lain dia juga bisa tampil sangat lembut, gitu loh. Jadi ini kalau ditanya karakternya apa, buat saya dia ada seorang perempuan yang bagus di dalam beradaptasi dengan siapa dia berbicara. Gitu. Jadi buat saya dia pintar. Dan apakah itu kemudian membuat dia salah atau tidak salah, nggak ada hubungannya ke situ. Dia pintar. Orang pintar ada yang salah, orang pintar ada yang nggak Iya, salah. betul. Banyak kok orang pintar juga salah ya. Banyak koruptor juga pintar. Iya, benar. Tidak bisa dipukul rata ya, nggak bisa difikskan bahwa oh salah atau enggak. Nah, kalau melihat wawancara ayah Mirna dalam di Karni Ilyas seperti itu kan, mungkin Netflix atau apa, melihat ininya seperti apa? Ini ada VT-nya, kita lihat dulu ya. Oke. Nah, Kita selesaikan ya. Jadi Netflix itu mohon dilupakan aja karena dia itu bikin itu sampah lah, dasar habis. Ya, jadi nggak benar. Saya bilang, Jess, Om cuma mau tanya dua sama kamu. Apa Om? Kamu yakin bahwa bag itu kamu umpetin di belakang dulu baru kopi datang? Iya Om. Iya Om, 2 kali. Ngomongnya tapi kayak orang ragu-ragu gitu. Apakah kamu sentuh gelasnya Mirna? Enggak Om. Itu kan gelasnya Mirna, saya nggak pegang-pegang. Nah di jam itu, 15-20 menit itu, yang menguasai kopi cuman setan sama Jessica. Nah, itu dari perbincangan ada ekspresi, ada gesture. yang buat saya yang terlihat ini seorang laki-laki, ayah dari Mirna yang jadi korban pembunuhan, gitu ya. Sampai sekarang dia masih merasa marah karena pola kata-kata yang digunakan di penekanannya itu benar-benar ketika nyebut tentang Jessica, menekannya sangat kuat di situ. Terus kalau kita perhatikan bahwa dia mengucapkan kata-kata biar jangan sampai dia dihukum mati, biarnya dia keseksa tuh gitu. Itu lempeng aja, udah nggak ada dari intonasi nada, nggak ada turun di belakang gitu bahwa dia agak ragu atau kasihan, itu nggak ada. Ini orang masih marah. Oke. Nah, masih ada VT lagi ya? Kita akan lihat. Setelah saya pikir-pikir ternyata lawyer Oto Hasibuan ini, Bapak Oto Hasibuan, itu orang baik. Meskipun saya suka ngomong-ngomong yang kurang baik terhadap beliau, tapi beliau nanggapinya luar biasa. Senior banget. Saya maaf dalam hal ini, Pak Oto, maafin saya. Meskipun saya lebih tua dari Pak Oto lah umurnya.
Cuman saya jadi malu seorang Pak Oto bisa memaafkan saya hal-hal yang saya ngomong yang tidak pantas. Dan hari ini mungkin terakhir saya keluar, kalau bisa terakhir lah, jangan ditambahin lagi nih ya. Saya mau minta maaf sama Pak Oto. Nah, kurang lebih seperti itu. Permohonan maaf ini baru dinyatakan beberapa hari lalu. Setelah kita gelar doa bersama, kemudian ada statement seperti itu. Silakan, ada perbedaan. Buat saya sih memang dia menyatakan permintaan maaf, tetapi memang egonya Pak Darmawan tuh mungkin memang masih tinggi kali ya. Dan maksud saya sah-sah saja dia punya ego. Gini, ketika dibilang saya minta maaf pada Pak, bagian belakang kan turun tuh suaranya, turun gitu ya. Artinya apa? Kan permintaan maaf itu diajukan, cuman kalau orang rasanya masih agak ketahan itu kan suaranya juga turun. Istilahnya seperti itu satu. Kedua, ketika dia sampaikan permohonan maafnya kepada Pak Oto, bahwa tapi bagus bahwa dia sering mengucapkan hal-hal yang kurang baik tentang segala macam gitu. Tapi permintaan maaf yang tulus ya, menurut saya nih gitu ya, itu ada 3 syaratnya. Syaratnya apa? 1, siapa yang minta maaf tuh harus jelas. Siapa? Saya. Ini jelas masuk. Oh. Masuk. Saya Sebutkan. minta maaf gitu. Kepada siapa? Kepada Pak Oto, Ya. disebutin. Terus? Tetapi detail kenapa minta maafnya itu buat saya kurang nggak jelas bahkan gitu disebutkan oleh Ya minta maafnya karena Pak telah Darmawan. apa-apanya gitu ya. Maksudnya Betul. tidak dijabarkan Tidak secara dijabarkan detail. secara detail gitu. Jadi minta maafnya kayak secara keseluruhan global gitu ya. Ya, itu bisa disebabkan kenapa? 1, ego. Dan kita tahu bahwa Pak Darmawan, terlepas bahwa kita bicara bahwa baik atau nggak baik, pintar nggak pintar, ya sombong nggak sombong segala macam, ketika seseorang tidak menyebutkan 3 hal ini, itu artinya 1 cuman, bahwa egonya masih lebih besar daripada lebih besar. kemampuan dia untuk menerima bahwa dia memang salah. Bisa saja dia memang tahu bahwa dia salah nih gitu, tapi masih punya ego yang besar kan biasa. Dan kita melihat Pak Darmawan gitu. Tapi tadi walaupun saya lebih tua dari Pak Iya. Oto, tetap saya minta maaf. Setelah saya minta maaf, itu dia sebutin itu. Ada rasa gitu. gengsi atau bagaimana? Sebetulnya menurut saya sih cuma ngasih tahu bahwa gue lebih tua loh, udah ya nggak usah diperpanjang. Bahasa lainnya kan kayak gitu. Bahasa lain sebetulnya. maknanya seperti itu ya. Udah jangan ribut-ribut gitu, jangan gelar-gelar apa. Udah ya gitu istilahnya gitu. Yang tadi juga ada statement nih, ini terakhir kalinya saya keluar. Saya nggak mau keluar lagi gitu kan. Buat saya statement itu dinyatakan dengan benar karena ketika dia sampaikan tuh polanya dari yang dia sebelum-sebelumnya itu masih inline, masih selaras. Jadi bahwa kemudian dia nggak mau lagi muncul, tapi ada tapi. Orang yang sebetulnya nggak menikmati berada di depan gitu menjadi sorotan, itu nggak perlu ngomong gitu, hilang aja. Oh iya, Kata-katanya tiba-tiba langsung seng gitu ya. Iya, kata-katanya bahwa udah ya, jangan di depan lagi. Itu sebetulnya Ini justru terakhir ya, gitu. justru mengundang orang untuk ngundang dia nanti berikutnya. gitu. Sama dengan misalnya gini, Iya. Ingat mantan lo dulu yang sebelumnya. Jangan ingat mantan lo yang dulu ya Iya, gitu. iya. Jangan bahas-bahas lagi ya. Yang terjadi di kepala lo apa? Jadi ingat. Jadi ingat. Iya. Misalnya saya jual bakso di sini gitu ya. Nah, kemudian saya bilang sama kamu gitu misalnya, ada beberapa bakso nih, ini bakso saya yang sebelah sini. Yang bakso ini jangan dicobain ya gitu. Kan itu justru menimbulkan Ada apa sih kok nggak kerias boleh? gitu, pengen Pura-pura tahu pengen kenapa cobain. ya baksonya, malah pengen nyicip dikit gitu kan kayak gitu. Ya, Oke. poinnya itu buat saya yang disampaikan Terus, Pak tadi ada Darmawan. statement, saya ucapkan selamat kepada Pak Oto atas doa gelar bersamanya. Terus semoga menemukan jalan pada saat PK. Gitu kan. Oke, jadi buat saya itu adalah ucapan, ya itu sopan lah ya. Tapi apakah kita bilang bahwa itu ucapan yang benar-benar tulus dari hati segala macam? Ya bisa jadi dia memang benar-benar mengucapkan itu, tetapi bahwa dia belum hilang rasa marahnya sih benar. Jadi ucapan itu kan ucapan untuk ucapan apa? Ucapan sopan sih. Bahasa lainnya adalah ucapan rada agak basa-basi dikit lah gitu loh, kan nggak apa-apa ya gitu. Kita melakukan itu tiap hari kok sama temen. Semoga lo baik-baik aja sama dia ya, di belakang. Lihat aja ngomongnya gini kan gitu ya. Iya. Tadi syarat ketiganya apa ya? Syarat ketiganya adalah 1, bahwa kan disebutkan siapa yang minta maaf. 2, kepada siapa yang diminta Kepada maaf. siapa yang minta Ketiga adalah kenapa dia perlu meminta maaf.
materialnya itu loh penyebabnya. Perihalnya. Perihalnya. Oke, jadi 1-2 disebutkan, tapi yang ketiga tidak, masih abstrak gitu ya, kita masih menebak-nebak permintaan maafnya atas apa gitu, atas ucapan yang mana gitu. Betul, tapi kita sebetulnya akan kaget sih, kebanyakan, banyak banget nih ya, banyak banget artis-artis Indonesia ketika mereka buat klarifikasi, permohonan maaf segala macam, ada yang cuma nyebut 1, ada yang nyebut formalitas, 2, bisa isinya disebut. kebanyakan formalitas. Jadi kalau ditanya ya, Pak Darmawan, iya buat saya itu agak formalitas, ya 2 dari 3 oke lah gitu. Tapi itu jadi sangat wajar di Indonesia karena masyarakat Indonesia banyak yang nggak ngerti gitu loh. Iya, yang penting udah judulnya udah minta maaf sopan deh. lah gitu ya, udah Udah sopan, udah sopan. minta maaf, udah kayak. Padahal yang sopan kan belum tentu benar-benar maksud dia minta maaf. Iya. Gitu. Ya misalnya, oke lah saya minta maaf pada seluruh masyarakat Indonesia. Loh salahnya dia kan nggak masyarakat Indonesia, salahnya pada istrinya gitu. Salahnya pada siapa kan gitu. Kadang-kadang nggak konsisten dengan 3 syarat tadi ya, maksudnya tidak terpenuhi gitu ya. Kalau Iya. yang dibilang katanya syarat ketulusan menurut Mas Kirdi. Ada video lagi tadi? Kita lihat video berikutnya. Tangan saya ini, saya punya data-data yang mungkin masyarakat tidak punya tentang Jessica Wongso. Kemungkinan pertama, Jessica Wongso tidak bersalah dan dihukum. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, Jessica bersalah dan secara psikologis, dari ilmu psikologi yang saya punya, bahkan dia psikopat. Jadi contohnya, sel tikus itu nggak ada buktinya sama sekali. Bahkan saya lihat selnya seperti apa. Bagaimana Mas Kirdi? Ini kalau misalnya kita komentarin tentang kata-kata Om Deddy ya, buat saya dia tuh pintar. Saking pintarnya gitu ya, kita perlu untuk paham apa yang cara dia menyatakan sesuatu. Nomor 1, tentang masalah psikopat. Berdasarkan ilmu psikologi yang dia punya, dan sekali lagi perlu kita akui bahwa beliau memang the master gitu dalam ilmu psikologi gitu. Tetapi sayangnya yang namanya seseorang itu bisa dinyatakan psikopat atau tidak, itu modelnya kita bicara diagnostik. Itu artinya harus ada tes yang, observasi seperti itu. Ya ada rangkaian tes lah ya, salah satunya juga observasi, dan observasi juga terstruktur gitu ya, nggak bebas orang dilepas gitu aja, enggak gitu. Jadi sebetulnya pertanyaan yang paling harus garis bawahi adalah kalau kita mau melabel Jessica misalnya bahwa dia psikopat atau tidak, terlepas sekali lagi ya, mau dia salah mau dia enggak. Ya, ini terlepas dari kasusnya misalnya. Terlepas dari kasusnya, apakah kemudian kita suka sama dia atau tidak suka sama dia, tetapi kita perlu fair. Bahwa seseorang tuh tidak boleh dilabel psikopat apa enggak kalau memang tidak dilakukan tes tersebut. Ya, tanpa tes ya. Tanpa tes, dan perlu diklarifikasi juga pada masyarakat. Kan orang-orang kebanyakan nih kadang-kadang apa ya, orang yang agak aneh sedikit istilahnya temennya, atau dia nggak suka sama temennya. Psikopat ya. Psycho gitu. Jadi pemahaman tentang psikopat itu sendiri juga banyak yang simpang siur. Banyak yang nggak tahu, bukan Iya. simpang siur, banyak yang nggak tahu. Orang tuh akhirnya suka melabel-label sesukanya. Iya. Nah ini terkait juga dengan bahwa banyak orang psikopat sebenarnya di antara kita nggak harus jahat. Banyak mereka kemudian mungkin jadi katakanlah kapster salon, mungkin dia jadi presiden direktur sebuah BUMN misalnya. Bisa, dan mereka ketika ngambil sebuah keputusan, banyak yang juga bagus ngambilnya. Oke. Karena nggak Berarti orang psikopat itu pinter? Most likely mereka pintar gitu ya. Tapi yang kedua, bahwa cara mereka merasakan sesuatu tuh beda, sehingga kesannya buat kita mereka nggak kenal belas kasihan, atau mereka nggak bisa empati Hanya sama karena orang. beda mengekspresikan. Karena memang beda, cara kerja di otaknya memang beda gitu ya. Iya, tadi yang Mas Kirdi bilang tuh psikopat itu yang di otak itu seperti apa? Jadi kalau otak kita itu kan bekerja dengan 2 cara. Ada yang namanya secara listrik, electrical, ada chemical, gitu. Ada zat namanya neurotransmitter di otak kita, kepala kita. Yang kalau kita marah, kita takut, kita lagi malas segala macam, itu beda-beda tuh. Kalau ada oksitoksinnya sekian, kadar dopaminnya sekian, itu beda-beda tuh. Beda-beda setiap Gitu orang ya? Tiap orang ketika merasakan emosi tertentu itu ada polanya, memang ada pola kesamaan. Nah, psikopat ini beda dengan orang kebanyakan, sehingga cara dia merespon terhadap emosi itu juga jadi beda. Nah,
bukan berarti sekali lagi dia jahat apa enggak. Seseorang psikopat pasti pembunuh gitu. Ya jangan, bukan. Belum tentu gitu. Belum tentu. Nah, kita nggak bisa melabel. Saya sendiri nggak berani melabel Jessica itu psikopat atau tidak. Kenapa? Saya tidak melakukan observasi dan tes tersebut Nah, itu gitu dia. loh. Ketemu aja belum, gimana cara? Ya, akhirnya jadi nggak fair. Bukan berarti misalnya gitu ya, misalnya apakah sekali lagi Jessica salah atau tidak? Iya, itu di luar. Di luar itu, kita berhak melabel dia apapun, mentang-mentang kita nggak suka sama dia misalnya, atau suka sama dia. Tapi masyarakat Indonesia kan nggak gitu. Begitu kita suka sama seseorang, langsung biasnya keluar. Oh dia sopan, oh pasti orang baik gitu. Kita sebut sebagai halo effect, bias persepsi itu namanya halo effect. Begitu orang sopan, baik gitu, wah ini orang artinya orang baik. Sopan, santun gitu ya, ngomongnya tertata kalimatnya. Definisinya baik, gitu. padahal belum tentu. Belum tentu. Kemudian ada orang ngomongnya kasar, tang gitu. Wow ini orang jahat. Loh ngelihat jahat baiknya dari parameter apa? Sama kayak Jessica misalnya. Dia misalnya di pengadilan diem aja kayak gitu. Ya jangan langsung dilabel dia psikopat apa enggak dong. Kira-kira gitu. Terus yang satunya tadi mengenai misalnya yang agak kontroversi mungkin sel tikus ya gitu. Perlu kita pahami dulu gitu ya. Sekali lagi orang-orang pintar di Indonesia nih kalau mereka bicara itu perlu diwaspadai. Dalam arti? Ini nggak cuma Om Deddy ya, banyak Dalam banget. arti ya, gimana? Dalam artian begitu bilang misalnya gitu. Misalnya nggak ada sel tikus, misalnya gitu. Sel tikus itu kan nggak ada dari sisi formalnya, nama sel tikus itu kan nggak ada. Iya. Gitu. Artinya kamu sama saya berhak untuk menentukan bahwa sel tikus adalah Sel tikus ya sel isolasi. Sel isolasi misalnya. Sel Tapi isolasi. buat saya sel tikus itu adalah sel yang isinya banyak karena tikus biasanya banyak sel Iya, tempat. memang banyak tikusnya. Gitu, banyak tikus ya misalnya. Dan gitu. memang sel isolasi yang banyak tikusnya, kenapa dinamakan sel tikus? Yes. Jadi bisa jadi saya berhak bilang, oh nggak ada sel tikus. Karena buat saya definisi sel tikus adalah beda dengan yang tadi. Di kepala saya set seperti itu. Ya sah-sah saja karena itu sifatnya opinion based, bukan faktual. Nah kalau mau fair, saat orangnya siapapun itu yang harus Om Deddy gitu ngomong, tanya, oh nggak ada sel tikus, tanya langsung. Kan katanya udah mengecek sendiri dia bilang. Tunggu dulu, tanyanya gini, sel tikus seperti apa nih yang dimaksud? Samakan dulu persepsinya. Samakan dulu persepsinya, baru ngomong kita bicara. Kalau enggak, akhirnya kita nggak bisa bilang salah benar. Kalau dari micro ekspresinya Deddy Corbuzier? Om Deddy selalu menampilkan ekspresi PD yang kemudian ditutup dengan gayanya dia. Kenapa seseorang itu bisa? Pertanyaan gini deh, apakah seseorang bisa bohong dan tidak keluar kemudian ekspresi bahwa dia menutupi sesuatu atau bohong? Jawabannya bisa. Caranya gimana? Latihan dulu di belakang, baru pahami dulu bahan-bahannya segala macam, kuasai materinya segala macam, ulang-ulang terus, ya lempeng. Bedanya makanya saya bilang tadi, tanya. Begitu ditanya dan pertanyaan itu nggak dia siapin, baru kelihatan tuh. Tanyakan sesuatu yang dia nggak pelajari sebelumnya. Iya, baru tapi kelihatan. kalau statement kayak karena itu kan satu arah, harusnya dua arah, baru kita bisa tektok ya gitu ya. Makanya saya bilang di Indonesia ini banyak orang pintar. Kenapa ini coba live gitu kan, tektokan sama misalnya netizen, ini tanya jawab, ini baru, itu seru tuh, itu seru tuh. Itu Saya baru, mau tuh di situ ngawatin ngasih komentar, gitu ya. Itu seru tuh. Tanpa ada persiapan sebelumnya. Kita berbicara lagi tentang sel tikus nih ya. Tapi sel tikus itu sudah menjadi apa ya? Sudah menjadi apa sih namanya? Sudah rahasia umum, apa sih namanya? Sudah menjadi label yang memang sudah dilabelkan sama semua orang bahwa sel tikus itu adalah sel kecil, sel isolasi, yang mana tahanan dimasukkan ke situ supaya nanti dia mengaku, supaya dia jerak, makanya dikasih banyak memang tikus dibiarkan seperti itu, gitu. Memang istilahnya sudah jadi apa ya? Masyarakat Indonesia itu udah tahu bahwa di setiap penjara itu memang ada sel tikusnya. Ada sel isolasinya yang untuk tinggal di situ aja nggak akan mungkin sehari aja bisa nggak kuat. Bisa nggak kuat gitu. Itu udah lumrah gitu. Nah ini menarik nih. Saya nggak berani bilang bahwa kemudian sel tikus itu seperti apa gitu ya. Tapi yang jelas poin paling penting di sini adalah kita perlu membedah kata-kata lumrah itu sendiri. Ya, tapi sebentar.
di persidangan Jessica yang dia sampai nangis di depan hakim itu, ya kan, saya dimasukkan ke dalam sebuah sel, terus di situ banyak tikus, kecoa, kalajengking, dan apalagi kalau banjir itu keluar semua, dan selama 4 bulan lebih kan ini kan di situ perbicaraan Jessica itu adalah sel itu yang dimaksud. Berarti pada saat Deddy Corbuzier tidak ada sel tikus kan nyambung karena pembicaraannya tentang Jessica. Betul. Berarti kita semua sepakat bahwa sel tikus yang dimaksud adalah sel tikus yang dialami Jessica. Yes. Betul tidak? Kita Iya. tidak lari kemana-mana karena pada saat itu konteksnya mengundang narasumber juga yang menjadi saksi ahli pada kasus tersebut. Ya. Jadi memang mengerucut dan cenderung sekali yang dibicarakan itu adalah yang ditempati oleh Jessica tidak ada buktinya gitu. Padahal dari persidangan itu dia bilang ya dia sangat menderita ditempatkan di situ. Di satu sisi dia bilang, oh sel tikus itu tidak ada buktinya. Nah, kata-katanya menarik tuh, sel tikus itu tidak ada buktinya, Ya. bukan nggak ada atau nggak ada kan. Jadi ginilah, apa namanya? Jadi kita dia bilang bicara- Jessica ditempatkan di sel tikus itu tidak ada buktinya. Iya. Karena saya sudah meriset langsung dan saya sudah melihat langsung. Iya, Jessica ditempatkan di sel tikus itu tidak ada buktinya. Kan bukan berarti sel tikus itu tidak ada. Bukan berarti misalnya memang Jessica tidak ditempatkan di situ juga gitu ya. Gini loh, apa namanya? Bahwa kemudian bahwa Indonesia ini nggak cuma Indonesia sih ya, bahkan di Amerika sekalipun gitu. Ada sel yang kita sebut sebagai Guantanamo. Di mana sel teroris-teroris diletakkan di situ dan begitu teroris masuk ke posisi itu dan ini pasti disangkal sama Ya. pemerintah Amerika gitu, tapi itu adalah rahasia umum. Hak asasi itu ditinggal di luar. Pertanyaannya, apakah Indonesia masih punya sistem seperti itu? Yang kalau kita bicara zaman dulu rezim mungkin Orde Baru, model-model interogasi dengan cara untuk mengintimidasi seseorang itu hal yang biasa. Nah, pertanyaannya yang paling penting adalah apakah zaman sekarang masih ada hal tersebut? Nah, Deddy dengan kata-katanya dengan bagus bahwa Jessica di situ tidak ada buktinya. Lo bener dong, nggak ada buktinya bahwa Jessica di Ya situ. berarti dengan kepintaran yang dia pakai, Bukan berarti ada apa enggak ya, Sel? ya berarti dia bisa menggiring opini dong dengan kepintaran yang dia pakai. Betul, dan itu merupakan hal yang sangat biasa. Let's see, gitu ya. Memang para pelaku politik saat ini, mereka nggak melakukan. Jadi terlepas bahwa itu benar atau tidak, which is mungkin banyak kan nggak benarnya, Ya. gitu. Tapi itu jadi hal yang wajar. Kenapa? Di Indonesia orang-orangnya kebanyakan orang yang nonton podcast, termasuk podcast ini juga bisa jadi mereka nggak do the homework, mereka nggak kerjain PR mereka. Apa? Check and recheck. Yes, mereka menelan begitu saja informasi yang ada. Gitu, sehingga bisa jadi misalnya hari ini misalnya Kirdi gitu misalnya di sini gitu, besok Om Deddy gitu misalnya, besoknya lagi Denny Sumargo misalnya, besoknya lagi siapa gitu, itu ngomong apa aja selama sudah ngefans akhirnya selalu mengatakan oh ini benar. Iya, kalau gitu. suka ya pasti semua diaminkan, iya kan? Gitu. Karena sudah subjektif. Selalu sekarang nggak boleh ngomong diaminkan, nanti pada salah satu calon presiden. Oh iya. Gitu. Kita nggak enak ini, gitu loh. Iya. kita iyakan, Iya. Nah, lebih enak tuh. Iya. Ini kita ada satu lagi VT tentang Prof. Edi. Kalau kita memeriksa berita acaranya Jessica, Iya. dia tidak pernah mengakui bahwa dia menaruh paper bag Iya. 3 itu di atas meja. Begitu begitu terlihat di CCTV dia sudah nggak bisa mengelak lagi. Jadi waktu itu Jessica ditanya oleh reporter dari salah satu stasiun TV, dia tidak menatap reporter itu, tapi dia melihat ke atas. Ketika seseorang itu ditanya, kemudian dia melihat ke atas, itu seakan-akan sedang mengarang suatu cerita. Gini, sebenarnya tidak semudah itu mewawancarai seorang narapidana. Jessica itu datang ke Oliver Cafe bukan pada hari itu saja. Beberapa hari sebelumnya juga dia sudah datang. Itu terlihat jelas mengapa saya sampai melihat 9 CCTV-nya nggak ada. Tidak, ada 9 CCTV. Jadi dia datang bukan pada saat hari dia mau mengeksekusi Mirna, tidak. 3 hari sebelumnya itu pun dia sudah datang. Nah, itulah tadi VT-nya. Silakan berkomentar tentang Prof. Edi seperti apa. Buat saya, Prof. Edi ini adalah seseorang yang mengerti bidang apa yang dia memang kuasai ya, dia pahami.
dan dia menyatakannya dengan memang percaya diri tentang apa yang terjadi. Nah, memang apa yang dia sampaikan bukan merupakan bukti, tidak membuat bisa seseorang itu salah apa enggak. Bahwa ketika misalnya contoh beli barang ditaruh di satu kantong atau jadi 3 kantong, itu simpel banget. Memang orang berhak berpikir bahwa ya mau dikasih ke 3 orang ya wajar dong. Iya, karena kantong. oleh-oleh untuk 3 temannya itu, Betul, jadi satu. Terus kan katanya ada yang dikasih, kenapa ditaruhnya di atas meja? Aku pun kalau ke kafe, kalau belanjaan pasti taruh di atas meja, kalau nggak di bangku ya itu sangat wajar sekali. Nggak, menurut saya, masalah yang terjadi di sini bukan masalah fakta yang ada bahwa itu taruh atas meja atau di bawah meja. Berarti itu opini dong? Gini, bahwa seseorang itu bersalah kalau naruh barang di atas meja itu opini. Namun bahwa barang itu ditaruh atas meja kelihatan itu fakta. Kan kelihatan ada barangnya gitu, fakta. Nah, bisa jadi Prof. Edi punya masalah sebetulnya dalam menjelaskan apa yang sebetulnya runutannya dan sebagainya. Punya masalah gitu. dalam data yang salah juga, karena Prof bilang Jessica 3 hari sebelumnya itu sudah datang ke Olivier dan ada videonya. Sampai sekarang kita tidak melihat videonya dan itu tidak ada. Nah, Prof. Edi akan kemudian pede, kelihatan kayak nggak orang bohong atau misalnya berbohong misalnya gitu. Kalau memang informasi itu di-feeding, dikasih oleh orang lain. Jadi misalnya gini, saya ngomong sesuatu nih ya. Dapat info dari orang. Ngomong sesuatu, saya dikasih tahu sama si A gitu lah, si Budi gitu lah misalnya siapa gitu atau si Putin gitu misalnya ceritanya gitu ya. Pak Putin ini bilang sama saya, Mas Kirdi, ada videonya, aman gitu. Dan saya percaya Pak Putin ini karena Pak Putin ini masuk presiden Rusia bohong sama saya gitu. Yang terjadi adalah maka saya ngomong sama orang dengan pede bahwa ada videonya. Ya, tapi kan gitu. apa yang disampaikan itu sudah konsumsi publik. Karena dia bilangnya adalah di sosial media yang ditonton oleh jutaan orang. Terus? Dan dia yang menyampaikan. Walaupun dia mendapatkan informasi katanya mungkin dari orang lain. Betul. Tapi kan dia menyampaikan berarti dia harus bertanggung jawab. Kalau memang dia bilang ada videonya, mana kan gitu. Nah, sayangnya nggak gitu cara kerja sosial media kita saat ini. Coba perhatiin deh. Nggak, saya terserah ya, maksudnya kalau saya sih sepakat sama kamu bahwa harusnya sih video itu keluar gitu. Dan harusnya, akhirnya dia gitu lalat loh di podcast yang lain. Dia lalat, dia bilang dia keliru. Dia bilang keliru. Akhirnya dia mengalami bulian dah dari netizen, banyak yang komen-komen segala macam. Nah, makanya akhirnya dia ralat seperti itu. Itu maksud saya bahwa bisa jadi saat dia kemudian diserang, dia tanya nih sama yang feedernya ngasih datanya gitu. Videonya ada nggak? Wah nggak ada, soalnya waktu itu gue pikir, aduh gitu loh. Tapi buat saya, orang yang cukup punya keberanian untuk bilang, oke, saya keliru. Artinya apa? Saya lebih yakin lagi bahwa ada feedernya nih berarti. Berarti ada yang memberi informasi. Iya, ada orang di belakang yang kemudian sosok ini nggak muncul. Ya, nggak muncul. Tapi Prof. Edi-nya dia tetap tanda petik akhirnya cukup berani untuk bilang bahwa keliru. Berarti ada yang mendesain. Saya tidak bilang ada yang mendesain, tetapi ada yang masih feeder informasi itu bisa jadi ada. Gitu. Desain sama memberi informasi itu beda loh. Gitu loh. Jadi jangan sampai kita jadi penggiring opini juga nih. Iya. Gitu Tapi ya. kan ya dia kan seorang ahli ya. Artinya kalaupun ada yang bilang ini ada seperti ini, kan dia harus melakukan research yang benar-benar fix baru dia katakan. Kata-kata kamu bagus nih barusan. Benar nggak? Dia kan seorang ahli, dia berbicara itu sebagai seorang ahli. Kata-kata ini benar. Namun berapa banyak sih? Yuk kita lihat di Indonesia. Harusnya motor jalan di jalanan nggak ngelawan arah. Harusnya mobil orang dalam pakai safety belt. Harusnya truk di Indonesia nggak boleh ngelewatin jumlah tonasenya. Akhirnya kalau kita bilang harusnya di negara kita yang tercinta ini kayaknya nggak kelar-kelar gitu loh. Ya, jadi kalau ditanya seorang ahli harusnya begini, berapa banyak sih ahli yang kemudian mereka tidak menjalankan SOP keilmuannya. Pada saat yang sama
Ya kan dia klarifikasi juga kan karena ini Iris kan dia bilang saya ada nih videonya gitu, tapi saya kan nggak kasih di persidangan supaya si Jessica itu 20 tahun. Nah, pada saat di statement yang minta maaf itu dia mengklarifikasi bahwa video itu dapatnya dari orang lain ya. Berarti pada saat yang sama kan Deddy Corbuzier juga bilang bahwa ini saya punya data riset apa segala macam pada saat mempodcast Prof Edi. Berarti sama juga dong. Deddy Corbuzier juga dapat informasi dari feeder tadi. Ini menarik bahwa Deddy Corbuzier pasti dapat informasi. Pasti apakah ya. Itu ide kesepakatan itu pasti dapat informasi. Nggak mungkin orang Deddy juga bilang kan megang data itu kan nggak datang dari langit, gitu, tiba-tiba. Ya. Tetapi apakah dari orang yang sama atau pihak yang sama kita yang belum tahu. Kita juga jangan jadi menjebak masyarakat untuk jadi ya tapi biar laku sih bilangnya sama aja kali ya gitu. Berarti sama. Berarti kalau tapi kan kata-katanya itu hampir sama, berarti ada yang mendesain. Gini, kalau dibilang kata-kata hampir sama, misalnya contoh ya, Prof Edi ngomong sama Deddy, terus itu dianggap Deddy sebagai sebuah kebenaran. Buat Om Deddy itu merupakan sebuah kebenaran. Maka bisa jadi Om Deddy akan mengutip kata-katanya Prof Edi atau sebaliknya. Itu akan bisa menciptakan kesamaan. Sama kayak misalnya gini, kita berteman dekat. Terus aku dikasih tahu nih sesuatu, kasih tahu. Aku kan ngomong sama orang lain, kata-katanya kan sama gitu. Terus aku di feeder lagi sama orang lain lagi tentang ini. Tapi kata-kataku karena kita berteman dekat nih dan pertama kali dapetnya dari duluan gitu, maka kata-kata ini akan lebih sama persis sama yang ini. Apakah itu kemudian pasti merupakan sebuah ada yang desain gitu? Iya, berarti kalau kita simpulkan terlepas dari dua orang ini ya kan sama-sama dapat informasi. Ya, berarti kita bisa simpulkan bahwa orang yang mendesain atau memberikan informasi tersebut orang yang pintar meyakinkan orang, karena sampai orang ahli dan orang pintar yang katanya Mas Kirdi bilang itu satu orang ahli, satu pintar gitu kan, sampai seyakin itu dan sampai mengutarakan kepada halayak ramai. Berarti cukup meyakinkan ya yang mendesain tadi. Kita lihat dari sisi pandang netral. Yuk, dengan netral. Bisa jadi, kan selalu harus ada alternatif, nggak boleh satu gitu, nggak fair gitu. Kita mau belain siapapun, kita tetap perlu fair nih. Yang satu bahwa selalu teori konspirasi selalu ada, ya oke lah gitu, ada grand designer gitu segala macam. Bahkan terkait sama Joe Biden gitu, bisa aja kita buat kayak gitu. Yang satu lagi adalah orang ini pasif nih, ini orang memang megang data. Entah orang ini aparat penegak hukum, atau orang ini mungkin teknisinya CCTV di GI gitu misalnya gitu. Yang orang-orang ini mintanya ke orang yang sama. Jadi mereka yang minta. Mereka yang minta. Ingat bahwa probabilitas itu nggak boleh hilang loh. Gitu loh. Tetap ada. Kalau kita mau fair, ini nggak boleh hilang dua ini. Kalau saya bisa tambahin lagi yang ketiga. Ada yang mengail di air keruh. Artinya apa? Sekarang pertanyaannya gitu ya, kenapa kemudian kasus ini dinaikin lagi saat sekarang? Tahun politik menjelang waktu itu pengumuman capres, baca wapres segala macam ini keluarin. Loh, boleh dong kalau kita ngelihat satu lagi di sini. Ada yang ditutup apa nih? Yang di sini. Yang ada berita apa? Entah laporan, entah ini segala macam. Sama seperti kita melihat ayahnya Mirna kan bilang di Karni Ilyas itu, saya punya video yang bukti CCTV tentang Jessica yang memasukkan racun apa segala macam, ya, ditonton sama-sama di Karni Ilyas ya katanya bersama Pak Tito dan lain-lain dan di Polda Metro semua katanya gitu, mereka semua pada melihat, tapi tidak ditampilkan di persidangan ya, karena mau membuat Jessica 20 tahun gitu kan. Nah pada saat ayahnya Mirna di statement yang lain baru-baru ini, statement yang waktu yang sama dengan pada saat permintaan kepada Prof. Otto Hasibuan, itu dia juga bilang mengenai video yang pernah dia sampaikan itu, dia dapatnya juga bukan punya dia, dari sumbernya bukan dari dia gitu loh. Jadi itu bukan punya saya videonya, dia bilang seperti itu. Sebetulnya ya, berarti sama dong. Gini. Yuk mikir lebih dalam yuk gitu ya. Ada orang bilang nih, katakanlah si Pak Darmawan deh, Darmawan Salihin bilang, saya tuh punya video. Kan kayaknya dia gitu tuh. Saya punya video tuh.
ini bukti yang tidak kita lepas semuanya segala macam. Berhenti dulu situ. Yuk analisa kata demi kata. Saya punya video. Saya sederhana. Memang dia yang punya GI. Yang punya video CCTV kan orang GI. Pihak Olivier. Iya, Olivier, GI, atau si kontraktor CCTV. Kan bukan. Dari situ saja, sebetulnya dari statement itu aja, sudah salah tafsir bahwa sebetulnya Pak Darmawan dari pertama kali tidak pernah punya video secara langsung. Sudah pasti dia dapat dari pihak luar. Jadi klarifikasi itu buat saya itu cuman Pak Darmawan cuman ngasih tahu masyarakat, ngajarin masyarakat lagi, woi, gue kagak pernah punya video itu sendiri, gue sendiri ngambil, kagak. Itu gue juga dapet nih dari orang lain. Tapi sebetulnya tidak menghilangkan makna dari video tersebut. Dan itu yang disampaikan sama Pak Darmawan, dia tidak menolkan video ini loh. Dia cuma bilang. Iya, berarti video itu ada gitu video kan. Itu ada cuman gitu. bukan punya dia. Iya, gitu dia cuma kan. ngasih tahu bahwa kalau ada orang bilang, oh lu dapat punya video ini. Kata-kata punya secara hukum implikasinya soalnya beda. Dengan kata-kata punya yang diucapin oleh orang awam. Atau sudah melihat gitu kan. Iya, lebih aman sebetulnya dia ngomong gitu. Tapi kan Pak Darmawan seringkali kan kecepatan mulut sama kecepatan yang dipikirin kan agak lebih lambat yang dipikirinnya gitu loh. Itu yang buat saya kadang-kadang, aduh Pak, gitu. Sekali terlepas baik jahat orang gitu, kayak, gini amat sih. Terus, gitu loh. Kita kembali ke pernyataan bahwa Deddy Corbuzier bilang ada kemungkinan Jessica psikopat. Kan belajar dari ilmu psikologi juga. Nah, setuju tidak? Saya tidak akan pernah setuju seseorang dibilang psikopat atau tidak psikopat tanpa melalui sebuah proses tes dan diagnostik. Karena secara SOP harusnya seperti itu. Tidak akan gitu bisa seseorang dikatakan psikopat hanya dari melihat video-video misalnya wawancara dia. Nggak bisa. Dan bener nggak ya? boleh. Kita confirm ya. Confirm, Bener nggak? dan nggak boleh. Confirm ya. Tidak akan bisa seseorang dikatakan psikopat hanya dengan melihat video-video di persidangan, video-video misalnya wawancara di TV. Nggak bisa. Nggak akan bisa ya Nggak dengan bisa. mata telanjang Dan seperti nggak itu. boleh. Dan tidak boleh. Kalau kita bicara kode etik gitu, psikologi, gini lah, yang lebih ahli para psikolog klinis deh. Iya, gitu yang benar-benar ahli profesional di yang bidangnya. memang ngerjain itu Ya. gitu, mereka juga akan setuju. Dan gitu. tidak boleh dilempar ke publish ya. Apanya? Bahwa misalnya pun benar dia psikopat. Boleh dengan kondisi tertentu. Boleh. Ada izin-izinnya, ada bisa. Bukan berarti nggak boleh. Kalau misalnya ada izin dari kepolisian seperti itu. Macam-macam ya, ada pihak keluarga, ada yang bersangkutan dan sebagainya. Tapi bisa. Oke, jadi tidak sepakat dengan pernyataan Jessica psikopat. Saya nggak akan sepakat dengan pernyataan siapapun psikopat. Termasuk anak-anak sekarang bilang dia psycho, dia. Tapi kan yang laku akhirnya untuk konten sebuah podcast. Jualan gitu ya. Ya, adalah kemudian yang fenomenal. Yang Kan di kayak highlight gitu. supaya orang nonton jadi nggak di skip gitu kan. Gini, kalau kita bicara bahwa banyak anak sekarang sangat tidak mengerti tentang kondisi mental health. Bayangkan ada orang yang tidak berkecimpung dalam kondisi mental health, biasa misalnya bawain konten skincare misalnya, konten tentang kopi misalnya, tiba-tiba ngomong mental health. Ya baca boleh, baca bisa gitu ya. Jadi kayak bidang ini dia ahli di bidang sulap misalnya tiba-tiba ngomongin psikopat gitu. Nah, tapi kalau Om Deddy memang dia belajar psikologi. Ya makanya aku tanya nih, kan belajar psikologi. Bukan berarti berhak untuk menjudge. Bukan berarti berhak untuk menjudge dan mempublish. Publishnya sih sekali lagi kalau udah dapat izin nggak apa-apa kali ya gitu ya. Izin dari? Macam-macam kan secara hukum, secara aturan kode etik segala macam ada banyak tuh. Iya, gitu. makanya izin dari siapa? Pihak keluarga mungkin, pihak kepolisian mungkin, kan gitu. Tapi kan kalau terkait apa itu namanya rekam medis atau track record itu kan ya, makanya harus kan ada. Ke yang bersangkutan, sedangkan yang bersangkutan masih hidup orangnya kan, Jessica-nya sendiri. Jadi gini, saya nggak akan nyinggung-nyinggung masalah hukum, karena itu bukan kompetensi saya, nggak berani bagian situnya. Tetapi yang jelas bahwa seseorang itu nggak bisa dilabel psikopat apa nggak usah psikopat deh, yuk yang ringan aja. Apapun itu ya. Bipolar. Nah, bipolar gitu. Atau misalnya dia depresi klinis gitu. Saya nggak boleh melabel seorang depresi klinis tanpa saya melakukan diagnosa pada orang tersebut. Saya cuma ngelihat tanda-tandanya, oh dia depresi gitu. Enggak, tapi kalau saya bilang,
kelihatannya berdasarkan opini saya atau asumsi saya dia begini, tetapi perlu dibuktikan lebih lanjut, itu boleh. Tapi kalau langsung bilang oh dia ini gitu, jangan, nggak bisa. Tapi kalau sayangnya masyarakat sekarang kan banyak yang bahkan menilai dirinya sendiri. Gua kayaknya kepribadian ganda deh. Saya kadang-kadang pengen nanya tuh, itu ganda campuran itu atau ganda bahaya tunggal loh ya gitu. kan kalau berkepribadian. Nggak bahaya tah, kan istilahnya gitu. Artinya orang-orang di sekitarnya bisa insecure ya. Terus kalau ditanya nih ya, lu tahu lu kepribadian ganda gimana? Gini, soalnya pagi ini gua gampang marah ya, sorenya gua nggak gampang marah. Kadang-kadang saya mau nepok jidat, bukan jidat saya, jidat orang yang mau saya tepok gitu ya. Sebegitu mudahnya gitu bahwa orang hari ini pagi ini pemarah, sorenya menjudge hal-hal seperti itu ya, bahkan kepada dirinya. Ya pagi tadi lagi bad mood aja, gampang marah gitu. Iya, terus ada di saksi ahli yang mengatakan bahwa kayak sidang pada saat itu Jessica, oh misalnya ada yang misalnya dagunya misalnya runcing atau misalnya itu cenderung orangnya misalnya berbohong kayak gitu-gitu kan, itu bisa? Itu keilmuan itu namanya fisiognomi. Dan kalau kita bicara tentang basisnya psikologi, sebetulnya ya menurut saya tingkat ketepatannya sudah tidak bisa lagi dijadikan acuan. Iya, berarti tidak bisa dipakai di persidangan. Saya tidak tahu apa yang menjadi pertimbangan persidangan untuk kemudian menghadirkan katakanlah pembahasan tersebut di persidangan. Karena bisa jadi ada sesuatu yang tidak saya lihat. Tetapi buat saya agak nggak fair orang dilihat dari sisi pandang misalnya dagunya, hidungnya. Berarti gitu. dia cenderung berbohong. Untuk melihat gitu, iya. Orang bisa dilihat dari pola behavior, pola perilaku sehari-harinya. Betul, gitu. Katakan kalau misalnya dari sisi pandang itu bisa jadi kita bilang bahwa Jessica itu bagi bagian itu ya diperlakukan tidak adil. Tapi apakah kemudian di bagian lain juga sama, tidak adil juga? Belum tentu. Jadi jangan juga kita menilai bahwa satu bagian, kita bicara keilmuan karena kalau di bidang di psikologi namanya part. Part itu gini. Saya punya sisi pemarah misalnya. Saya bisa dibilang partnya Kirdi, bagian dari Kirdi adalah pemarah. Bisa. Tapi apakah Kirdi, pemarah ini adalah Kirdi? Jawabannya bukan. Dalam persidangan, fisiognomi yang digunakan, bahwa ini nggak fair lah buat hal tersebut. Tapi ini tidak mencerminkan seluruh persidangan juga, gitu loh. Bagian ini saya akui bahwa ini enggak. Gitu. Tapi bagian lain, kan itu pertanyaannya. Bagian lain biar ahli-ahli yang lain, menyebut ya. Betul. Berarti kalau dari bagian itu tidak fair ya kalau dihadirkan ahli tersebut dalam persidangan. Berdasarkan sudut pandang saya. Iya. Sudut pandang persidangan Okay, saya ingin kan tahu. Saya tapi ingin tahu masing-masing. Saya benar-benar ingin tahu kenapa sih dihadirkan. Barangkali tiba-tiba ada sebuah sudut pandang yang kemudian saya ngelihatnya iya juga ya. Gitu saya miss bagian situ misalnya. Memungkinkan. Nah, persidangan Indonesia harusnya lebih terbuka. Alasannya kenapa itu dijabarin gitu loh. Nah, di luar dari itu, kalau melihat kasus Jessica sendiri seperti apa? Buat saya kasus Jessica ini sebetulnya bisa jadi lebih sederhana. Bisa cepat selesai. Kalau misalnya penegakan hukum di Indonesia ini memang SOP-nya dijalankan dengan katakan tepat lah. Baik dan benar. Gitu. Ya harus diakui bahwa kadang-kadang proses penyidikan gitu berjalan lambat dan baru dilakukan setelah ada viral. Sementara ada sebuah aturan, prinsip lah di dalam pemecahan kasus untuk tindak kriminal, tindak pidana, apapun. Bahwa segala sesuatu itu harus diselesaikan secepat mungkin. Kenapa? Satu, dengan berjalannya waktu, saksi-saksi akan mulai lupa apa yang terjadi. Misalnya ada tabrak lari gitu. Ingatan hari ini iya berarti banyak sama yang ingatan lupa bulan ya depan, karena lama sekali kan. Hari ini bilang mobilnya putih, bulan depan kayaknya silver iya, deh. Iya bener gitu loh, kadang kan secara detail itu sulit karena banyak stimulus dari luar lain, dan dari dalam gitu. Itu baru satu. Yang kedua, pelaku ya sudah punya waktu untuk menciptakan alibi lebih banyak dan menghilangkan barang bukti yang dia punya yang mungkin belum sempat dia hilangkan. Yang ketiga, barang bukti itu kan lama-lama pudar. Misalnya di Cafe Olivier, kalau misalnya di swab hari itu di meja itu bisa jadi ketemu tuh. Ya.
Ya, tapi kalau 5 hari sesudahnya, ya sudah hilang. Udah siapa yang ininya udah dikemana-kemanain udah. Betul. Udah bias seperti itu ya. Nah, kalau mengikuti nggak secara detail kasusnya Jessica pada tahun 2016 kah atau pada tahun sekarang yang ini setelah ramai kembali, mengikuti atau enggak? Kalau menurut Mas Firdy, ada harapan bisa pulang Jessica? Gini, saya ngikutin. Harapan pulang Jessica itu bukan pada opini yang saat ini berlaku. Jadi buat saya film Ice Cold itu adalah isinya opini dan isinya penggiringan opini sudah. Ya, benar atau salah, opini nggak bisa dilihat benar atau salah. Fakta yang bisa dilihat benar atau salah. Opini itu setuju atau tidak setuju, pasangannya itu. Kalau menurut saya, kalau misalnya ada bukti-bukti fisik yang benar-benar menunjukkan bahwa memang tidak ada katakanlah sianida atau ternyata ditemukan ada sebuah bukti baru bahwa ada orang yang memesan dan itu masih lingkup mereka. Ya. Bisa. Tapi bukti. Ya, tapi bukan lagi opini. Sampai sekarang kan kita tidak pernah tahu, Jessica, kalau misalnya itu sianida, Jessica mendapatkannya dari mana, pesannya dari siapa, itu tidak pernah dibuka gitu loh. Hanya sianida aja, tapi cukup sampai di situ. Ya. Kan harusnya dari handphone kita bisa tahu, dari handphonenya dia mungkin mesen atau ke apotik mana, kemana, bla 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 bla. Itu sampai sekarang masih menjadi misteri, gitu kan? Ya, gini. Dan tidak ada juga video langsung yang Jessica yang menaruh sianida, gitu kan? Ya, sekali lagi saya bilang bahwa potensi dan harapan banyak orang-orang mungkin sekitarnya Jessica gitu ya, berharap Jessica untuk bisa pulang gitu, berharap bahwa dia terbukti. Ya, dengan adanya kejanggalan-kejanggalan dari bukti-bukti di persidangan. Ya, bahwa dia terbukti kemudian tidak bersalah gitu ya. Gini, saya doakan kalau memang Jessica tidak bersalah, bukti-bukti itu keluar. Kebenaran itu terungkap. Kebenaran itu terungkap. Dan saat yang sama kita fair ya, gitu, fair. Saat yang sama saya doakan kalau memang dia ternyata bersalah, bukti-bukti menunjukkan bahwa dia memang bersalah juga keluar. Iya. Tapi gitu ini aja. tidak jelas ya, maksudnya belum ada bukti yang kuat bahwa dialah gitu kan. Ya, sekali lagi itu mungkin teman-teman kita yang ahli hukum mungkin yang lebih bisa jawab. Kita sedang berjuang di sini mencari kebenaran dan mencari keadilan. Makanya kita benar-benar pengen lihat, bukan kita pro Jessica, tapi kita pro kebenaran dan keadilan. Ya, dan semoga kebenaran dan keadilan itu berlaku dan terjadi untuk nanti seluruh masyarakat Indonesia yang kemudian punya kasus hukum. Iya, makanya ini pintu gerbangnya dari sini dulu. Ya, bahwa kemudian kebenaran itu adalah ujung tombak dari penegakan hukum di Indonesia. Yang kalau ditanya bisanya kapan terjadi, belum sekarang. Belum sekarang? Belum sekarang, ya masih banyak kan. Koruptor yang ngilangin, yang menilep duit puluhan miliar dan ada ibu-ibu yang nyolong pepaya, ngambil pepaya, hukumannya sama waktunya. Berarti belum 100% dari sisi bebenah secara signifikan. Dari sisi undang-undang, dari sisi kompetensi, dari sisi kemudian itikat dari penegakan hukum sendiri, semuanya masih harus melakukan perbaikan. Tapi kalau ditanya apakah ada perbaikan, ya pasti ada. Tapi kalau ada seorang pejabat di aparat penegak hukum bilang bahwa pasti kita berubah kok jadi lebih baik, saya akan bilang bahwa iya berubah lebih baik. Tetapi dengan apa yang kita punya saat ini, keadaan dunia saat ini, mbok ya kecepatannya jangan gigi 1 gitu, gigi 5 gitu loh. Jadi kalau bukan kita yang memperjuangkan, siapa lagi, gitu kan? Ya, kita yang anak muda. Yang anak-anak muda yang mau belajar baca dan cari tahu ya. Iya, bukan anak-anak muda yang cuman kita tidak menelan mentah-mentah informasi apapun yang didapat. Betul. Pertama itu. Yang kedua, kita tuh harus apa ya? Bukan semuanya asumsi, opini gitu kan. Kita harus benar-benar data dan faktanya, buktinya seperti apa sih? Baru bisa kita bahas tersebut. Jangan sampai kecepatan jari jempol lebih cepat daripada kemampuan kita mencari data dulu gitu loh. Oke, Hani Bani, gimana menurut Hani Bani? Mudah-mudahan bermanfaat
chit-chat kita kali ini. Terima kasih ya Mas Firdy. Sama-sama. Chit-chatnya Mbak walaupun Rey. agak banyak video yang dinilai, diborong nih ya. Begitu Mas Firdy datang langsung video, nggak mau rugi ya Hani Bani. Oke Hani Bani, segitu aja podcast kita di Diare kali ini. Semoga kalian suka dan diambil poin-poin yang paling penting untuk kita bisa jadi bahan pembelajaran di sini. Silahkan di komen, like, subscribe, and diaktifkan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu lagi di Diare selanjutnya. Diare kali ini dipersembahkan oleh Harites Beauty. Terima kasih Mas Firdy. Terima kasih, Mbak Rey, Bye-bye. semuanya.